Anda di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipenuhi karangan bunga dari masyarakat usai berhasil menangkap Ronald Tanur serta mengungkap dugaan suap yang menyeret 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Karangan bunga ini bertuliskan dukungan untuk Kejaksaan memberantas mafia peradilan. Karangan bunga berjajar di depan gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karangan bunga ini dikirimkan oleh sejumlah masyarakat usai Kejati Jatim berhasil menangkap Gregorius Ronald Tanur. Karangan bunga ini bertuliskan ucapan terima kasih serta dukungan untuk Kejaksaan dalam memberantas mafia peradilan. Terpidana kasus penganiayaan kekasih hingga tewas Ronald Tanur hanya bisa pasrah saat ditangkap dan dieksekusi jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ronald ditangkap di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur tanpa perlawanan. Usai ditangkap di kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Gregorius Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Sidoarjo. Kajati Jawa Timur Mia Amiati menjelaskan, Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kasasi 5 tahun penjara atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Vonis ini menggugurkan vonis bebas Ronald Tanur di tingkat pertama. Kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan eksekusi ketika Mahkamah Agung menyatakan statement bahwa jaksa bisa melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan dari Mahkamah Agung. Yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2 dan kami datangnya sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini. Mia Amiati juga menyatakan Ronald Tanur sempat berpergian ke luar negeri, tepatnya ke Singapura, usai divonis bebas. Namun, Kepala Kejati Jawa Timur membantah kepergian Ronald Tanur ke luar negeri adalah upaya untuk kabur karena Ronald Tanur pergi sebelum adanya surat pencekalan dari imigrasi. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan yang sempat dibebaskan hakim? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Selamat pagi Nyoman, apakah betul Ronald Tanur ini sudah dijebloskan ke rutan dan bagaimana dengan 3 hakim yang ditangkap? Betul sekali Asri, pada hari Minggu sore kemarin tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan eksekusi Gregorius Ronald Tanur usai Mahkamah Agung menjatuhkan vonis dalam sidang kasasi, yakni vonis 5 tahun penjara untuk Ronald Tanur. Dan Ronald Tanur sendiri ditangkap di rumahnya di kawasan Surabaya Timur setelah penyidik melakukan pemantauan hingga ke alamat berikutnya, yakni berada di Nusa Tenggara Timur. Setelah ditangkap di rumahnya, Gregorius Ronald Tanur langsung digelandang ke markas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan sementara, dan pada minggu petangnya Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng. Dan saat ini sementara itu saat ini untuk ketiga hakim yang menjadi tersangka terkait dugaan suap atau gratifikasi atas vonis bebas Ronald Tanur pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Surabaya saat ini masih dilakukan penahanan di rumah tahanan kelas 1 cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan rencananya pada pagi hari ini ketiga hakim tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan fasilitas ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang hakim yang ditahan. Seperti itu, Hasri. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan 3 oknum hakim PN Surabaya, ini bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Baik, untuk proses penyidikan masih terus dikembangkan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung yang datang langsung ke Jawa Timur, dan pemeriksaan akan kembali dilakukan pada hari ini untuk melakukan konfrontir atau melakukan pembuktian terkait kasus dugaan suap gratifikasi atas vonis bebas Ronald Tanur ini. Dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan bahwa pihaknya hanya fokus melakukan eksekusi terhadap Gregorius Ronald Tanur terkait kasusnya, yakni dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya memberikan fasilitas pemeriksaan terkait kasus dugaan suap gratifikasi yang menjerat 3 hakim serta 1 pengacara dan 1 orang mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung. Seperti itu, Asri.
Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Nyoman Deni. Selamat bertugas kembali.